السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Khatib awali khutbah ini dengan wasiat taqwa.
wasiat yang sangat agung, wasiat Allah kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita, agar kita senantiasa bertakwa. Dalam arti yang sesungguhnya, lahir dan batin, bukan hanya sekedar penghias khutbah, bukan hanya penghias pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk, tapi kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita dalam setiap desahan nafas kita sampai ajal datang menjemput kita, agar kita beruntung. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwalah yang beruntung. Faqad fazal muttaqun. Maka berbekallah dengan takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Dunia yang kita kumpulkan ini tak akan kita bawa. Dia tak akan berguna bagi kita kecuali dengan takwa. Maka gunakanlah semua yang Allah berikan kepada kita di dunia, baik itu badan kita, kesehatan kita, otak kita, tenaga kita, harta kita, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sudah setahun lebih berlalu, wabah corona masih bersama kita di dunia ini. Bukan hanya di sini, tapi di seluruh dunia. Kita tentu bertanya, apa gerangan sebabnya? Dan kenapa ia belum pergi juga? Banyak kegiatan dan kebutuhan hidup kita terhalang. Kita tak berdaya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an apa sebab datangnya dosa, apa sebab datangnya bala, wabah, musibah, adalah akibat dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir." Surat Asy-Syura ayat 30 dan 31. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, itu adalah akibat perbuatan tangan kalian. Maksudnya dosa. Dan manusia banyak berbuat menggunakan tangan, mewakili seluruh anggota tubuhnya. Dan Allah banyak memaafkan dosa kalian. Tidak semua dosa Allah turunkan azab karenanya. Dan kalian tidak bisa menghindar dari azab Allah di muka bumi. Dan sekarang terbukti, tidak ada satupun kekuasaan dan kekayaan di bumi ini milik manusia yang mampu menghindarkan corona ini. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Dan kalian tidak punya penolong, tidak punya penyelamat kecuali Allah. Maka kaum muslimin, kalau ingin bala ini, musibah ini segera pergi dari bumi kita, kita hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali. Begitu juga musibah-musibah yang lainnya. Dan Allah menurunkan bala agar kita kembali. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehebatan ilmu kedokteran yang bisa menolong kita. Bahkan tak sedikit para dokter dan orang-orang kesehatan pun sudah meninggal akibat corona. Bukan vaksin yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla, pencipta kita, pencipta corona. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma nazala al-bala'u illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah turun bala
kecuali karena dosa anak manusia. Dan tidaklah ia diangkat, tidaklah bala itu hilang kecuali dengan taubat. Maka khatib dalam kesempatan yang singkat ini, apalagi kita jarang bertemu, ingin menyampaikan agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa orang yang tak pernah berbuat dosa, padahal dosa kita entah betapa banyaknya. Dan taubat itu adalah jalan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat 31 surat An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka taubat adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Dan dengan taubat, bala akan Allah angkat. Akan tetapi, kalau kita terus-menerus dalam wabah seperti sekarang ini, melakukan dosa dan dosa dan dosa, maka itu hanya akan menambah wabah dan bala ini. Bukankah sekarang kaum muslimin telah muncul varian baru virus corona? Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Innal halakah kullal halakah an ta'amala as-sayyi'at fi zamanil bala." Sesungguhnya kebinasaan yang sangat-sangat binasa, yang benar-benar kebinasaan, musibah di atas musibah, adalah berbuat dosa di zaman turunnya bala. Maka wajib kita memperbanyak perbuatan baik tanpa henti agar bala ini segera Allah angkat. Dan wajib kita mengetahui dosa-dosa apa yang harus kita hindari agar bencana tidak turun, agar penyakit tidak muncul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, lalu beliau bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara, jika kalian diuji, ditimpakan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatkan 5 perkara ini. Beliau menyebutkan 5 dosa penyebab bala. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Ini yang pertama. Dan ini menjawab kenapa munculnya corona. Jawaban ini sudah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu. Tidaklah nampak kekejian al-fahishah. Yang dimaksud dengan fahishah di sini adalah zina. Tidaklah muncul zina pada suatu kaum sampai mereka melakukannya terang-terangan. Dan itu sudah ada pada kita semua. Di seluruh dunia sekarang, zina tersebar dengan berbagai macam caranya. Yang malu sekarang yang menutup aurat, yang bangga yang tidak menutup aurat. Menikah sekarang dipersulit, zina mudah dan gratis.
Apa akibatnya ketika zina sudah dilakukan terang-terangan pada satu kaum? Illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kecuali pasti tersebar pada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelum mereka. Corona tak pernah ada pada umat sebelum kita. AIDS tak pernah ada pada umat sebelum kita. Sebutlah berbagai macam penyakit. Kanker dengan segala macamnya, tumor dengan segala macamnya. Sampai hari ini betapa banyak penyakit yang kita tak menemukan obatnya. Betapa banyak orang yang sakit berobat dengan peralatan yang canggih, obat yang mahal, namun kesembuhan tak datang juga. Dan tidak mustahil akan muncul penyakit baru selain corona kalau kita terus membiarkan perzinaan tersebar di tengah kita. Karena ancaman ini disampaikan oleh Nabi SAW, akan terus muncul penyakit-penyakit yang tak pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua yang diingatkan oleh Nabi SAW, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, literan, kilo, ton, kecuali mereka dihukum dengan tahun-tahun yang penuh kesulitan, panen gagal, paceklik, ya, dan kesulitan kehidupan. Untuk makan saja susah, bahan-bahan serba mahal, uang sulit, bahkan air pun beli. Dan kezaliman penguasa atas mereka, dihukum dengan 3 perkara. Tahun-tahun yang sulit, susah mencari kehidupan, kemudian kezaliman penguasa atas mereka. Karena pada hakikatnya kaum muslimin mengurangi takaran dan timbangan. Sekilo tak cukup sekilo, seliter tak lagi seliter. Ini sudah ada di mana-mana dalam segala lini. Itu adalah kezaliman, maka mereka dihukum dengan kezaliman penguasa atas mereka. Jangan kita melihat penguasa zalim saja, tapi lihat kita pun sesama kita di bawah ini saling zalim menzalimi satu sama lain. Dalam takaran dan timbangan, di pasar-pasar, di ladang-ladang, di lapau-lapau, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr walaula al-bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Ini orang-orang kaya yang wajib zakat, yang tidak menunaikan zakat sebagaimana mestinya atau bahkan tidak sama sekali. Perbuatan mereka ini menghalangi manusia dari turunnya hujan. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka dihukum dengan tidak turunnya hujan. Kalaulah bukan karena binatang ternak, mereka tidak diberi hujan. Dan itu mulai ada pada kita. Lihatlah, hujan turun bukan lagi untuk kita dalam banyak kesempatan. Saat kita butuh hujan, hujan tak turun. Saat kita tidak butuh hujan, hujan turun berlebihan. Terjadi banjir di mana-mana, longsor, banjir bandang. Tanaman kita sudah saatnya tidak kena air hujan, hujan turun sederas-derasnya. Karena hujan bukan lagi untuk kita kaum muslimin, tapi untuk binatang. Maka kaum muslimin yang wajib zakat, tunaikanlah zakat dan pelajarilah bagaimana cara mengeluarkan zakat. Tidak cukup dengan beli sarung 5 kodi lalu bilang sudah menunaikan zakat. Ada aturan dalam agama kita, dan itu akan menstabilkan kehidupan kita bermasyarakat, mengurangi kejahatan akibat kurangnya kehidupan. Kalau orang-orang yang wajib zakat menunaikan zakat dengan sebenar-benarnya, maka tanyakan kepada ulama-ulama kita, bagaimana cara berzakat yang benar sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat kaum muslimin, dosa yang mengundang bencana,
yaitu walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Ini soal kita dan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka mengingkari janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada Rasulullah. Apa janji kita kepada Allah? La ilaha illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid, tidak berbuat syirik. Apa janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk mengikuti beliau, tidak menyelisihi beliau. Kalau kita sudah mengingkari janji, berbuat syirik, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ajarannya, maka apa hukumannya? Hukumannya adalah Allah akan hinakan mereka dengan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka. Musuh akan menguasai, lalu musuh itu mengambil sebagian yang ada pada mereka. Dan lihat kita di Indonesia, siapa yang menguasai hasil bumi kita, sumber daya alam kita? Sawit 70%, sawit dunia 70% dari Indonesia. 70% CPO dunia ini dipasok dari Indonesia. Tapi mayoritas pemilik sawit di Indonesia orang luar. Tambang emas terbesar di Indonesia, tapi bagaimana kita? Hasil laut dan segala macam. Karena musuh telah Allah kuasakan atas diri kita sehingga mereka bisa mengambil sebagian apa yang ada pada kita. Kita miskin di tengah alam yang kaya ini. Negeri yang kaya dengan sumber daya alam, lautnya maupun daratnya. Tidak ada negara Eropa seperti ini. Kita dijajah oleh Belanda karena mereka ingin mengambil sumber daya alam kita, mengambil hasil bumi kita, karena mereka nggak punya. Kenapa sampai musuh bisa menguasai kita? Karena kita ingkar janji kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita nggak mau belajar agama kita, tidak mau pula mengamalkan agama kita, maka Allah hinakan kita dengan musuh yang menguasai kita dan mengambil apa yang ada pada tangan kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, baik itu pemimpin dunia maupun para ulama, tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka hanya memilah-milah dari apa yang Allah turunkan. Kalau enak ambil, kalau menguntungkan ambil, kalau tak enak tinggalkan. Ambil yang enaknya saja. Maka apa hukumannya? Kecuali Allah jadikan perselisihan terus menerus di antara mereka. Salah satu sebab kita selalu berselisih akibat kita memilih-milih ajaran agama kita. Yang enak kita ambil, yang enggak enak kita buang. Maka kita akan terus berselisih. Hati kita tak bersatu. Sebagai hukuman atas sikap kita memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemimpin dunia maupun para ulama. Para ulama bagaimana? Mereka tidak lagi menjelaskan agama dengan hak kepada masyarakat. Mereka menyampaikan yang enak, yang disukai masyarakat walaupun itu salah. Dan mereka takut menyampaikan yang benar karena tidak disukai oleh masyarakat. Ini termasuk ke dalam hadis ini. Karena ulama adalah pemimpin akhirat bagi umat ini. Tidak boleh mereka menjilat kepada masyarakat. Mereka yang harus meluruskan umat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Maka semoga khutbah singkat ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita di dunia dan di akhirat, membangkitkan keimanan kita yang tertidur di dalam hati,
agar dalam setiap kehidupan kita senantiasa mencari ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan kita pakai hendaknya sampai ajal datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 41 surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Dan Allah ingin membuat mereka merasakan dengan kerusakan tersebut sebagian akibat dari perbuatan mereka. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali ke jalan Allah. Sungguh kalau kita perhatikan kerusakan di daratan, di hutan, di dataran, di sungai, saluran, di lautan, danau, di semua tempat, daratan dan lautan, semua adalah akibat ulah manusia. Lalu mereka ditimpa oleh akibat kerusakan tersebut. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan di segala lini, bahkan kerusakan itu kita rasakan di dalam rumah tangga kita. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meninggal dalam keadaan telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan membimbing kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Kemudian memasukkan kita ke dalam surganya dengan kenikmatan yang abadi selamanya. Di surganya tidak ada lagi lelah dan letih, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi jelek. Yang ada hanyalah kesenangan dan kesenangan. Apa yang diinginkan oleh penduduk surga mereka dapatkan dengan seketika. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 35, bagi penduduk surga itu apa saja yang mereka inginkan di dalamnya, dan di sisi kami ada tambahannya. Semoga Allah menghindarkan kita dari nerakanya dan masukkan kita ke dalam surganya. Mari kaum muslimin kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويرحمنا ولا تجعل ولايتنا في من لا يخافك ولا يتقيك ولا يرحمنا. اللهم انصرنا في إندونيسيا على أعدائنا المشركين الضالين الكافرين المنافقين فإنه لا ناصر لنا عليهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي ميانمار
وفي أيغور وفي إفريقيا وفي كل مكان أنت أعلم به فإنه لا ناصر لهم إلا أنت يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.